Shalom dan selamat pagi buat seluruh anak didik Mister semua. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, baiklah buat anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita secara video ya nak. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita di hari ini adalah pelajaran yang ketiga. Di mana pelajaran yang pertama kita sudah belajar tentang mengapa manusia berdosa, bahkan kita juga sudah mempelajari tentang dampak dari dosa. Bahwasannya dosa itu adalah sangat berpengaruh besar di dalam kehidupan manusia. Dosa itu adalah awal untuk membuat kita hancur, sama halnya yang dialami oleh Adam dan Hawa. Karena mereka telah berbuat dosa, karena mereka telah melanggar perintah Allah, sehingga mereka menjadi berpisah atau memiliki jarak hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, saat ini kita tetap belajar tentang Allah mengasihi dunia. Sekalipun manusia, di awal kita sudah mempelajari bahwasannya manusia telah berdosa, di sini dijelaskan tetap Allah mengasihi dunia. Mengapa Allah mengasihi dunia? Ya kan? Yang menjadi perlu kita pertanyakan dalam hati kita adalah, sekalipun ternyata manusia telah melakukan dosa, Allah tetap mengasihi dunia. Kenapa Allah mengasihi dunia? Ya kan? Allah mengasihi dunia bahwasannya karena orang-orang atau manusia yang diciptakan oleh Allah boleh berada di dunia ini, sehingga sudah selayaknya bahwasannya Allah mengasihi kehidupan dunia ini. Ya, buat anak didik Mister, mengapa Allah mengasihi manusia berdosa? Perlu kita tekankan bahwasannya mengapa Allah mengasihi manusia berdosa itu karena Allah itu adalah Maha Pengasih. Allah itu adalah murah hati. Dia Maha Pemaaf. Sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, Dia juga mampu mengampuni akan segala kesalahan kita. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasannya Allah itu adalah setia dan adil. Dalam artian bahwasannya Allah itu mengasihi manusia, bukan berarti ketika manusia berbuat dosa dia tetap diberikan keselamatan, dia tetap langsung diberikan kebebasan. Enggak. Dalam artian Allah itu tetap adil. Apa yang kamu lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan akan memiliki konsekuensinya. Perbuatan baik yang kamu lakukan, maka akan menerima perbuatan yang baik juga dari Allah. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Tadi sudah Mister jelaskan bahwasannya Allah itu mengasihi dunia. Kira-kira bagaimana cara Allah untuk mengasihi dunia? Dan apa kira-kira janji yang diberikan Allah, dan bagaimana cara Allah untuk menepati janjinya? Di sini kita boleh belajar tentang bahwa Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga itu memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Yang pertama kita belajar tentang janji kepada Abraham. Apa rupanya janji Allah kepada Abraham? Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwasannya kemanapun Abraham melangkah, siapa yang memberkati Abraham, maka dia juga akan diberkati. Sehingga ketika Abraham telah melakukan perintah Allah, Allah memberikan janji kepadanya bahwasannya dia akan menjadi bapa banyak orang. Ya kan? Menjadi bapa banyak orang. Kita boleh mengerti, bahkan boleh paham bahwasannya Abraham itu sungguh sangat lama menantikan keturunan. Namun ternyata di masa tuanya, di situ keajaiban yang Allah berikan. Sekalipun di masa tuanya Allah telah berjanji kepada Abraham, secara konyol mungkin jarang lah ya yang namanya udah tua bisa melahirkan seperti istrinya Abraham. Bayangkan sudah tua yang sudah berumur 60, hamil baru melahirkan. Sepertinya itu tidak mungkin. Namun hal itu telah dikerjakan Allah kepada Abraham. Janjinya Allah memberikan keturunan kepada Abraham. Dikatakan kepada Abraham, ketika engkau bisa menghitung banyaknya bintang yang ada di langit, maka keturunanmu pun bisa kamu hitung. Ketika engkau bisa menghitung banyaknya butiran pasir di pinggir laut, maka engkau juga bisa menghitung. Secara logika, bisa enggak kita menghitung bintang? Bisa enggak kita menghitung butiran debu? Enggak. Itu artinya keturunan Abraham tidak akan bisa terhitungkan. Itulah keajaiban Allah atau janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Juga kita belajar tentang banyak nabi yang diberikan ke sana. Ada tentang Mika, ada Zakaria, lain sebagainya. Di sana kamu boleh membaca di dalam buku Ulangan yang ke-10. Di sana kamu boleh mengerti, memahami bagaimana cara Allah menepati janjinya, atau bagaimana cara Allah untuk melakukan menepati, bagaimana cara Allah mengasihi dunia. Luar biasa cara Allah untuk mengasihi dunia. Sekalipun tadi manusia telah berbuat dosa, sekalipun tadi manusia telah melanggar perintah Allah,
Allah tetap mengasihi manusia. Sungguh luar biasa, Allah itu baik di dalam hidup kita. Nah, yang menjadi tugas kita atau yang menjadi tanggung jawab kita atau rasa syukur kita sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Allah. Kita sebagai manusia, jangankan menerima, ketika kita aja diberi orang lain, contoh makanan saja, sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu artinya kita sudah menerima sesuatu yang baik dari orang lain. Jadi sudah sepantasnya kita mengucapkan terima kasih, dan orang yang memberi itu pun sudah sepantasnya dia menerima ucapan terima kasih. Sama halnya juga dengan Allah. Ketika Allah telah mengasihi dunia, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah memberi yang terbaik kepada Allah. Ketika dipertanyakan, kira-kira bagaimana cara kamu mengungkapkan rasa syukur kamu? Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Beribadah bukan berarti hanya beribadah begitu saja, namun memberikan ungkapan dari hati dengan segenap hati dan sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Allah. Jadi buat anak didik Mister, pembelajaran kita di hari ini berbicara tentang Allah mengasihi dunia, bukan berarti Allah tidak memberikan hukuman ketika kita melakukan melanggar perintah Allah. Namun Allah itu tetap adil. Jadi segala perbuatan baik yang kita lakukan akan mempengaruhi juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu buat anak didik Mister, jangan pernah jenuh-jenuh berbuat baik. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, sudah selayaknya juga kita mengasihi Allah. Sudah sebagaimana Allah telah melayani kita juga sebagai ciptaan Allah harus memberi yang terbaik, bahkan melayani oleh Allah. Oleh karena itu buat anak didik Mister, sampai di sini pertemuan kita, dan anak didik Mister silakan mengerjakan lembar kerja keempat, lalu kamu kirimkan. Setelah kamu mengerjakannya, lalu kamu kirimkan tugasmu kepada Mister dengan tepat waktu. Tetap dijaga kesehatannya buat anak didik Mister. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.